Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-103, yaitu As-Sa'adah, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ajmain, kebahagiaan merupakan impian seluruh manusia, yang mana seluruh manusia mengharapkan kebahagiaan, dan ternyata sedikit sekali yang mendapatkan kebahagiaan tersebut, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Ada yang menganggap bahwasanya bahagia dengan terkumpulnya harta yang banyak, atau memiliki rumah yang mewah, atau memiliki kendaraan yang wah, yang bagus, yang hebat. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut. Kenapa? Karena kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebahagiaan yang hakiki tersebut, yang akan kita bahas menjadi 4 poin. Poin pertama, aina ajidus sa'adah, di mana kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, thariqus sa'adah, jalan menuju kebahagiaan. Yang ketiga, al-mahrumu minas sa'adah, orang-orang yang terhalang dari kebahagiaan tersebut. Yang keempat, kaifa a'rifu anis sa'id, bagaimana saya mengetahui bahwasanya aku ini sedang bahagia. Yang pertama, aina ajidu sa'adah, di mana aku akan mendapatkan kebahagiaan. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ajmain, kebahagiaan tidak akan didapatkan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah dan mentaati Rasulullah SAW, serta menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Saya ulang, kebahagiaan tidak akan didapat kecuali dengan apa? Bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul, serta menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Maka dia akan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Mau bukti silahkan. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hati kita kelapangan, bukan kesempitan. Sebagaimana Nabi SAW katakan, man kanatid dunya hammuhu ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Barang siapa yang dunia tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran ada di hadapan matanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Sedangkan orang yang diberikan kebahagiaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammuhu jama'allahu syamlahu wa ja'alal ghina fi qalbihi. Nabi SAW katakan, barang siapa yang akhirat tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh perkaranya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Ini kekayaan yang hakiki yang kita akan mendapatkannya dengan ketakwaan kepada Allah, taat kepadanya, taat kepada Rasul, dan menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik, sadida, yang khair, yang baik. Yuslih lakum a'malakum, maka hasilnya kita akan mendapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah akan mendapatkan kebahagiaan yang agung, kemenangan yang besar, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-imanu billah wa rasuluhu al-imanu billahi wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Beriman kepada Allah dan Rasulnya merupakan perkumpulan kebahagiaan, kumpulan kebahagiaan dan pokok kebahagiaan. Jadi kita bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menjauhi dari dosa dan maksiat. Begitu juga orang Arab mengatakan dalam syairnya, walastu aras sa'adata jam'a mali walakin at-taqiyya huwas sa'idu fataqwallahi khairuz zadi zakhran wa indallahi lil atqiya'i mazidu. Aku tidak memandang bahwasanya kebahagiaan dengan mengumpulkan harta, tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang bahagia. Dan bertakwa kepada Allah merupakan sebaik-baik bekal yang disimpan. Dan di sisi Allah lah, bagi orang yang bertakwa akan mendapatkan tambahan. Tambahan apa? Kenikmatan. Walastu ara as-sa'adata jam'a mali walakinna at-taqiyya huwas sa'idu. Saya tidak memandang bahwasanya orang yang bahagia adalah dengan mengumpulkan harta. Tetapi ketakwaan adalah kebahagiaan. Orang yang bertakwa adalah orang yang bahagia. Dan bertakwa kepada Allah merupakan sebaik-baik bekal yang disimpan. Khairuz zadi zakhran wa indallahi lil atqiya'i mazidu. Dan di sisi Allah bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan apa? Tambahan. Jadi kebahagiaan bisa kita dapatkan dengan bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan diri dari maksiat. Kemudian yang kedua, jalan menuju kebahagiaan. Sebagaimana kita ketahui, jalan menuju kebahagiaan adalah dengan taat kepada Allah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Al-hayatu tayyibatu tashmulu ujuhar rahati min ayyi jihatin kanat. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kehidupan yang baik tashmulu wujuhar rahah, mencakup di dalamnya segala sisi yang membawa kepada kenyamanan. Orang kaya banyak uang, banyak mobil, kalau hidupnya nggak tenang, maka nggak bahagia, maka tidak bahagia. Orang miskin papa yang tidak punya apa-apa, gajinya pas-pasan, tapi bisa tenang, tidur nyenyak, nyaman, maka dialah orang yang bahagia. Jadi kebahagiaan bukan hanya dengan materi, tetapi juga kebahagiaan hati. Wa min aktsari minal a'mali shalihah wa man aktsara minal a'mali shalihah wastanaba az-dzunuba wal khataya 'asha sa'idan wa kana min rabbih qariban. Para ulama mengatakan barang siapa yang memperbanyak amal soleh, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, maka dia akan hidup bahagia. Dan dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang
yang baik, kehidupan yang bahagia. Ini jalan menuju kebahagiaan. Begitu juga Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan at-tauhidu yaftahu lil 'abdi babal khairi atau babul khairi was sururi wal ladzati wal farahi wal ibtihaji. Mentauhidkan Allah merupakan miftah, membuka apa? Kepada seorang hamba atau untuk seorang hamba pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kelapangan, kelezatan, dan seterusnya. Ini dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah bisa membuahkan apa? Ketenangan jiwa, bahagia. Berbeda dengan orang yang senantiasa menyimpan jimat, hatinya tidak akan bahagia, penuh dengan was-was, kecemasan, dan seterusnya, ketakutan luar biasa. Adapun orang yang mentauhidkan Allah, maka dia akan tenang hidupnya dan bahagia. Kemudian poin yang ketiga, yaitu orang yang terhalangi dari kebahagiaan. Siapa mereka? Orang yang terhalangi dari kebahagiaan adalah orang yang paling sengsara. Siapa mereka? Allazi ittaba al-hawa biktirafil ma'asi was sayyi'at. Orang yang paling sengsara, orang yang paling melarat merana, tidak mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang mengikuti, memperturuti hawa nafsunya dengan melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, kelezatan-kelezatan dunia mungkin dia dapatkan sesaat, tapi setelah itu dia akan mendapatkan mudorot, kesempitan, kemudian dia juga mendapatkan kefakiran. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia permasalahan-permasalahan yang rumit yang banyak di dunia. Sehingga apa yang terjadi? Hatinya sempit. Dia tidak nyaman hidup dimanapun juga di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia penuh dengan kemaksiatan, dosa, serta memperturuti hawa nafsunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, nggak mau dengar, nggak mau lihat, ini udah jelas tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah sudah jelas, hadis-hadis Nabi SAW sudah ada, tinggal diamalkan. Dia malah berpaling. Dia tidak mengikuti dalil tersebut, malah memperturutkan hawa nafsunya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka kami akan himpun mereka, kami akan kumpulkan mereka, bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Kemudian mereka mengatakan, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau menghidupkan kami, membangkitkan kami dalam keadaan buta, sedangkan dahulu kami bisa melihat? Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kamu di dunia melupakan ayat-ayat kami, melupakan peringatan-peringatan kami, tidak dihiraukan. Ini Al-Quran, ini hadis Nabi SAW, tidak mau dengar. Dilupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan begitu juga hari ini kalian dilupakan. Subhanallah. Jadi orang yang terhalangi, terharamkan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka. Orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya, abadan. Yang keempat, poin yang keempat yang harus kita ketahui bersama adalah kaifa a'rifu anni sa'id. Bagaimana saya mengetahui bahwasanya saya ini adalah orang yang bahagia?
Ketahuilah, saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, kita bisa mengetahui apakah kita ini sedang bahagia atau tidak, maka kita bisa ketahui dengan 3 hal. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Asyukru 'alan ni'am. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang bahagia. Yang kedua, was-sabru 'alal ibtila. Sabar akan adanya musibah yang menimpa dia. Jika dia tertimpa musibah, maka dia bersabar. Ketika dia mendapatkan musibah, kesempitan, dia bersabar, maka dia adalah orang yang bahagia. Yang ketiga, wal istighfaru minaz dzunub, dan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jika 3 hal ini terkumpul pada seorang hamba, ketahuilah Anda bahagia. Ketahuilah Anda sedang berbahagia. Maka doakan kami agar kami juga mampu melakukan hal tersebut. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat Allah. Ketika dia ditimpa kemiskinan, dia kurang bersyukur. Dia mengatakan, bahkan suuzon kepada Allah, tuh orang tetangga dia dikasih kekayaan ini dan itu, sedangkan saya melarat terus hidupnya, subhanallah. Padahal dia banyak diberikan nikmat oleh Allah. Dia diberikan nikmat sehat, itu sudah nikmat dari Allah. Bisa aktivitas, bisa mencari nafkah di muka bumi, bisa jualan, bisa mencari maisha untuk menghidupi anak istrinya, dapat uang, alhamdulillah, bisa makan, tidak minta-minta. Itu nikmat luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian diperintahkan, disuruh untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, tidak akan ternilai, tidak akan bisa, tidak akan mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana la zalumun kafar. Tapi kebanyakan manusia zalim. Tapi kebanyakan manusia kufur nikmat. Zalim terhadap dirinya sendiri, melakukan maksiat, melakukan kesyirikan, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat dosa dan maksiat bukan hanya berpengaruh untuk dirinya saja, tapi berpengaruh juga kepada lingkungan sekitar, berpengaruh kepada anak, berpengaruh kepada istri, berpengaruh kepada tetangga, berpengaruh kepada pepohonan, air di muka bumi, berpengaruh kepada gunung-gunung, alam semesta. Ada pengaruhnya. Maka jangan sepelekan. Jangan mentang-mentang, oh saya ini yang bermaksiat, kamu gak usah ikut campur, subhanallah. Ada efeknya ke kita, jangan sembarangan. Kalau Anda berbuat maksiat, gara-gara Anda sendiri berbuat maksiat, Allah murka, timpakan azab rata kepada seluruh orang, kita kena. Jangan sembarangan. Kita semua bisa kena. Gara-gara satu orang berbuat maksiat, gak ada yang nasihati. Nah, kita sama muslim saling menasehati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kata Allah Subhanahu wa taala. Saling mewasiatkan kebenaran, saling mewasiatkan kesabaran. Jangan sembarangan kita mengatakan, saya ini yang berbuat maksiat, dosanya saya yang tanggung, kamu gak usah ikut campur, subhanallah. Siapa bilang kita nggak ada ikut campur di dalamnya? Karena ketika ada orang berbuat dosa dan maksiat, efeknya, dampaknya bisa kepada kita. Seperti yang tadi sudah kita katakan, kalau Allah Subhanahu wa taala murka, Allah berikan azab rata, kita semua kena. Nauzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, innal insana la zalumun kafar. Banyak orang yang zalim kepada diri mereka sendiri. Banyak orang yang kufur nikmat, tidak pandai bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia mata. Bayangkan kalau mata kita dibutakan oleh Allah, nauzubillah. Maka tidak bisa melihat dunia ini. Coba bayangkan kalau pendengaran kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mendengar. Tuli, nauzubillah. Maka itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau nikmat berbicara, Allah tarik dari diri kita, nauzubillah. Enggak bisa ngomong, bisu.
Apa jadinya saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain? Oleh karena itu wajib kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita mengatakan perkataan-perkataan yang mengundang murka Allah karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, sabar alal ibtila. Sabar kalau mendapatkan musibah dan beristighfar atas dosa-dosa kita. Kalau 3 perangai ini terkumpul pada seorang hamba, ketahuilah Anda sedang bahagia. Maka doakan kita semua agar kita bisa juga melakukan ketiga hal ini. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib ila Al-Kalimit Tayyib, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza an'ama alaihi syakara, wa idza ibtuliya sabara, wa idza aznaba istaghfara. Fa inna hadhil umur thalathata unwanus sa'adatil abdi wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu fala wala yanfakka 'abdun anha abadan. Jika diberikan nikmat dia bersyukur, jika diberikan musibah dia sabar, jika dia berdosa beristighfar, maka ketiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda keberuntungan kemenangan dia di dunia dan di akhirat, dan tidak akan terpisah hamba darinya selama-lamanya. Jadi kita hidup di dunia ini, kalau nggak mendapatkan nikmat, kalau nggak mendapatkan musibah atau melakukan dosa, maka orang yang berbahagia dia ketika mendapatkan nikmat bersyukur alhamdulillah dengan lisan ataupun dengan anggota badan, dengan cara melakukan amal ibadah, maka dia bersyukur pada Allah. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah ketika apa? Melakukan dosa dan maksiat. Inilah poin-poin mencari mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekayaan hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.